Saudara kasih Tuhan, kembali kita akan belajar yang disebut dengan kemenangan Ayub bagian yang kedua. Saudara kasih Tuhan, kita mengerti bahwa kondisi Ayub adalah orang yang jujur, yang takut akan Allah, saleh dan menjauhi kejahatan. Itu yang menyebabkan Allah memagari kehidupan Ayub dan membuat Ayub berhasil. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada satu kuasa lain, bahkan iblis pun tidak sanggup menjamah karena ada pagar yang melindungi Ayub sampai Tuhan mengizinkan di mana pagar itu diangkat oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang jadi masalah dalam hidup kita, saudara dengar, yang jadi masalah dalam hidup kita adalah Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita, tetapi Tuhan tidak izin kepada kita ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan mencobai kita melebihi kemampuan kita. Sehingga dalam Ayub yang kedua ini dikatakan bahwa firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini kondisi daripada Ayub, di mana Tuhan sangat mengerti kondisi iman, kondisi rohani daripada Ayub. Tapi saudara kasih Tuhan, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi ada satu hal yang diizinkan Tuhan, kecelakaan yang dialami Ayub, yang sebenarnya tidak ada alasan untuk hal itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ingat saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berpikir ketika masalah datang dalam hidup kita, problem datang dalam hidup kita, kita mesti berkata, ada salah apa hal ini terjadi? Mungkin memang betul ada hal yang salah di dalam hidup kita, tapi tidak semuanya seperti itu. Bahkan Tuhan katakan mencelakainya tanpa alasan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika masalah datang dalam hidup kita, kalau kita ini adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan, saleh dan menjauhi kejahatan, kita ngerti bahwa itu datang seizin Tuhan, bukan karena ada masalah atau ada salah di dalam hidup kita. Itu harus kita yakini dalam hidup kita. Iblis memang datang untuk menghancurkan hidup kita. Lalu kalau kita baca ayat bawahnya, sudah akan temukan bahwa iblis mencoba untuk bagaimana bisa menjamah Ayub dan membuat susah hidup Ayub. Dan saudaraku kasih Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batuk kepalanya. Problem terjadi karena seizin Tuhan, bukan karena Ayub ada kesalahan. Jadi sekali lagi, tidak semua problem yang terjadi dalam hidup saudara itu karena ada dosa. Seringkali orang menghakimi ketika masa datang hidup kita, dosa apa dalam hidupmu? Belum tentu. Yang penting kita tahu bahwa hidup kita ini ada hidup yang saleh, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang menjauhi kejahatan. Kita percaya semua problem yang datang dalam hidup kita itu karena seizin Tuhan dan kita mampu menghadapinya. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kalau ada masalah dalam hidup saudara, saya pikir bukan saatnya kita mengkoreksi, tapi saatnya kita menghadapi dengan kesalehan, dengan keyakinan, dengan takut akan Tuhan. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan pada ayat yang ke-9? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu
dan matilah, saudaraku. Untuk dengan Tuhan, setiap orang adalah pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa mencontoh, setiap orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, urusan pribadi dengan Tuhan. Ayub bisa saleh tapi istrinya bisa tidak. Istrinya bisa saleh, mungkin suami bisa tidak. Jadi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ini yang terjadi. Tetapi saudaraku, pada kemenangan Ayub yang kedua yang saya sampaikan ini adalah Ayub tidak kompromi. Ayub adalah orang yang teguh, dikatakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dan kalimat berikutnya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya harap sudah punya Tuhan di tengah-tengah kondisi hari ini, satu yang kita mungkin jaga adalah bibir kita. Supaya kita tetap di pihak Tuhan. Tetap di pihak Tuhan. Saya harap saudara punya Tuhan, hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara akan menjaga lidah bibir saudara. Saya harap di tengah-tengah kesulitan ini, kita tidak akan terpengaruh dengan yang lain. Kita tetap teguh dan kita berkata, aku tidak akan menggerutu di situasi semacam ini. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, di mana saudara berada pagi hari ini, kita berharap, kita tetap teguh, dan kita tetap jaga mulut kita untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.